kepada saling bersaudara, saling peduli, saling nasihati. Barakallahu. Nah, jadi sekali lagi kebiasaan di masa muda akan memberikan pengaruh di masa tua. Lalu Ustaz, apa motivasi ini orang yang sudah tua ini, yang masih sulit, masih berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Atau yang saya begitu banyak dosa saya Ustaz di masa muda saya Ustaz. Ya barakallahu. Lalu bagaimana nih, saya sudah masuk masa tua tapi kok seolah-olah kalau saya ingin beramal dengan semua amalan sepertinya saya tidak mampu. Ya barakallahu. Nah, maka saya ingatkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya barakallahu fikum, amal-amalan itu yang menentukan adalah di akhirnya, penutupnya. Sehingga hari ini kita yang sudah masuk di usia senja, di masa tua, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nyawa di kandung badan, maka belum ada pintu yang tertutup untuk kita bisa memperbaiki diri. Kenapa? Justru kita sudah di ujung kehidupan, maka kesempatan kita untuk menutupnya dengan penutupan yang baik, atau bahasa yang sering kita dengar, husnul khatimah. Nah, usahakan, paksa jiwa, paksa diri untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Walhamdulillah, rumah Allah memfasilitasi adanya tahsin, adanya pelajar tajwid, adanya kajian. Masya Allah, ini manfaatkan. Terkadang-kadang kita mau ibadah sendiri itu berat, tapi dengan kumpul rame-rame bersama teman-teman, Masya Allah, ya, dengan sendirinya terdorong. Oh malu, jangan malu, untuk kebaikan tidak ada kata malu. Ya, malu itu kalau saya, ya kok bisa saya nggak semangat seperti itu. Nah itu malu, jadi akhirnya apa? Harus semangat. Ya, harus lebih semangat. Ya barakallahu. Nah ini, jadi kesempatan itu terus masih ada. Ya, sehingga jamaah sekalian saudara Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita di masa muda, apabila kita menutup akhir hidup kita dengan kebaikan, walaupun amalan itu sedikit, tapi ikhlas karena Allah, Allah akan memperhitungkannya. Di antara buktinya sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa intan." Ya, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, kontinu. Walaupun sedikit, gak banyak, walaupun sedikit, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini tips, solusi bagi kita yang sudah masuk di usia tua dengan alasan tadi, saya sepertinya nggak mungkin bisa memperbaiki kesalahan saya di masa muda. Hari ini saya sudah melemah kondisi saya, nggak mungkin saya melakukan syariat, begitu banyak syariatnya saya amalkan, semuanya sepertinya berat. Maka ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya barakallahu fikum. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang sering kita lakukan terus-menerus, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Nah, ini akan menjadi amalan andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pikir, oh harus ini, harus itu. Jadi kita stres sendiri, merasa pesimis. Mungkin sudahlah, apa adanya aja lah. Jangan. Fokus saja kepada satu amalan. Ya, fokus kepada satu amalan yang kita lakukan secara berkesinambungan. Contoh, ya, ada yang namanya sholat duha. Nah ini, seriuskan sholat duha. Yang rutinkan sholat duha. Jangan pernah putus sholat duha. Ya, selama kita masih diberikan kesehatan, terus sholat duha. Ya, bahkan kalau kita sudah rutin dengan sholat duha, suatu waktu kita tidak mampu melaksanakan sholat duha itu, amalan sholat duha itu walaupun kita tidak melakukannya tetap mengalir kepada kita. Kenapa? Karena sudah kita biasakan dan kita tidak melakukannya lagi karena Allah takdirkan kita tidak mampu. Tapi pahalanya tidak akan pernah berhenti. Sama halnya kajian seperti ini, pengajian seperti ini, Masya Allah, membaca Al-Quran.
Rutinkan terus, fokus. Di mana ada undangan membaca Al-Quran, hadiri. Ya, baik di rumah sendiri ataupun di masjid. Barakallahu fikum. Nah, nanti suatu waktu kondisi tidak memungkinkan lagi untuk datang ke masjid membaca Al-Quran, pahala itu tetap mengalir. Kenapa? Karena sudah kita biasakan. Allah tahu alasan kita. Bukan karena kita malas, tapi karena kondisi Allah takdirkan kita sakit sehingga kita tak bisa lagi melanjutkannya. Tapi pahala tidak akan putus. Nah, ini akan menjadi amalan andalan kita di hadapan Allah. Kenapa saya katakan amalan andalan? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ingat kata paling dicintai. Ahabbu, paling dicintai. Berarti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Salat duha, ya, salat malam tahajud, ya, barakallahu fikum. Nah, dan yang lainnya membaca Al-Quran, ya, khususnya salat-salat atau ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau wajib jelas ya, kalau wajib itu tidak ada tawar-menawar, harus dilakukan. Salat 5 waktu wajib. Ya. Ini maksudnya salat atau amal ibadah selain yang wajib yang bisa kita jadikan andalan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, jamaah sekalian semua terhormat Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang mungkin saya rasa penting untuk menyampaikan tentang hal ini. Ini nasihat bukan hanya untuk kepada yang tua, kepada yang muda juga demikian. Ingat, ini benang merahnya di mana? Orang yang di usia tua dia sulit beribadah kepada Allah karena di usia muda dia tidak berbiasa beribadah kepada Allah. Ini benar. Yang muda maupun yang tua. Ya, justru yang kepada yang tua, barakallahu fikum, tidak ada kata berhenti dalam beribadah kepada Allah. Justru mereka sangat harusnya lebih siap, ya, untuk bisa mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena aktivitasnya sudah berkurang tentunya, ya, barakallahu fikum. Waktu luangnya makin banyak, ya kan, barakallahu fikum. Nah, manfaatkan waktu-waktu itu untuk fokus kepada satu amal ibadah yang akan menjadi andalan kita nanti, akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggenggam hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dalam hal keadaan mengawasi kita, menjaga kita, melindungi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah kumpulkan kita di rumahnya di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita semua di jannatil firdausil a'la. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadikan kita persaudaraan kita tidak hanya di dunia, melainkan nanti terus berlanjut di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.